I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Video kali ini saya akan menjelaskan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu pertanyaan yang pertama, mahasiswa diminta untuk menyelidiki dan memeriksa apakah terdapat nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan A. Kerajaan Majapahit dan B. Kerajaan Mataram kuno. Nilai-nilai Pancasila dalam kejayaan Kerajaan Majapahit. Nilai sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Kerajaan Majapahit sudah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini dapat dilihat dengan adanya agama Hindu dan agama Buddha. Nilai yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu Kerajaan Majapahit menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan di kawasan Asia seperti Kerajaan Kamboja, Kerajaan Champang, Tiongkok, dan Yoda. Yang ketiga, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit dapat mempersatukan keutuhan kerajaan-kerajaan. Selain itu, terdapat Sumpah Mahapati Gajah Mada yang dikenal dengan Sumpah Palapa pada tahun 1331 yang berbunyi, "Saya baru akan berhenti berkuasa Mahapalapa jika seluruh Nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara, jika laut Turun, Serang, Tanjung, Haru, Pahang, Dampo, Bali, Sunda, Palembang, dan Masih telah dikalahkan." Nilai yang keempat, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu Kerajaan Majapahit sudah mulai mengenal tata pemerintahan yang sama dengan tata pemerintahan saat ini, di mana sebuah lembaga penasihat sehingga mengutamakan nilai musyawarah untuk mufakat. Hal ini terdapat dalam Prasasti Kerajaan Brambang 1, Mino 1, Sirikan, dan 1 Halu. Nilai yang kedua, nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Mataram kuno. Nilai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa ternyata sudah diwujudkan dalam kehidupan kejayaan Kerajaan Mataram kuno dengan memiliki nilai ketuhanan, bahwa bukti kerajaan tersebut sudah memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan hal itu dibuktikan dengan adanya agama Hindu dan agama Buddha. Nilai sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghargai agama lain. Yang ketiga, nilai persatuan, yaitu ingin mempersatukan Mataram dengan sekitarnya. Pendapat saya tentang perbedaan nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan kerajaan dan pada masa sekarang ini. Seperti yang diketahui, nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak masa kerajaan, tetapi ada perbedaan yang sangat signifikan mengenai nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan kerajaan dan pada saat ini, terutama di sila pertama, di mana pada masa kejayaan kerajaan memang sama-sama mempercayai ketuhanan yang Maha Esa, tetapi mayoritas agama yang dianut oleh kerajaan pada saat itu hanya agama Hindu dan Buddha. Pada saat ini, Indonesia telah memiliki 6 agama yang semua sudah sah dan semuanya harus saling toleransi dan menghargai. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada masa kerajaan ada tingkatan pemimpin tertentu di mana raja memiliki kekuasaan tersendiri dan penggantinya harus dengan keturunannya. Sedangkan pada saat ini telah diberlakukan persamaan raja, di mana semua orang berhak untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Ketiga, yaitu eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. 1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya
yang bertujuan mendirikan negara Islam. Yang kedua, Pancasila pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, ketetapan MPR menyertakan 36 butir nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila tersebut. Di samping 36 butir nilai-nilai Pancasila tersebut, Pancasila pun kembali dijabarkan oleh Badan Pembinaan Pendidikan, Pelaksanaan, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila Pusat sehingga menjadi 45 butir P4 tahun 1944. Oleh karena itu dapat dibedakan sebagai berikut. Sila ke-1 menjadi 7 butir, sila kedua menjadi 10 butir, sila ketiga menjadi 7 butir, sila keempat menjadi 10 butir, dan sila kelima menjadi 11 butir Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai doktrin atau indoktrinasi, artinya Pancasila hanya dilihat dari sudut pandang tertentu saja, menjelaskan bahwa nilai-nilai itu selalu ditanamkan ke benak masyarakat melalui doktrinisasi. Oleh sebab itu, Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Yang ketiga, Pancasila pada masa reformasi atau pada saat yang masa ini. Reformasi di Indonesia merujuk pada era perpolitikan Indonesia. Setelah mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998, akhir pemerintahan Soeharto dinilai tidak sesuai dengan penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Saat itu terjadi banyak korupsi dan nepotisme atau KKN disebut di semua bidang. Ini salah satu alasannya lanjutnya reformasi di Indonesia. Penyelewengan dan perlakuan tidak adil oleh pemerintahan Presiden Soeharto memperparah kekecewaan masyarakat ketika kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah melemah dan merosot. Gerakan reformasi lahir sebagai puncak ketidakpuasan dan kekecewaan mahasiswa dan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di berbagai wilayah di Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai Pancasila sebagai sejarah bangsa Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih.